Selamat sore Mas Ihsan, terima kasih sudah bersedia datang di Good Morning Indonesia with Poetry dalam acara wawancara tentang Indonesia di mata seorang diaspora Indonesia. Bagaimana Selamat kita? sore, Ya, Mas Anton. Terima kasih sudah mengundang saya. Jadinya ini hanya bincang-bincang santai aja ya. Iya, selalu begitu kan, lebih enak begitu. Iya. Bagaimana menurut Mas Ihsan sendiri setelah di Australia, waktu di Indonesia dan sekarang Indonesia di mata Mas Ihsan sendiri? Waduh, ini pertanyaan yang membuat kita yang berada di luar Indonesia jadi kangen sama Indonesia. Iya, betul, betul, betul. Tapi menarik, Mas Anton. Menurut saya Indonesia ini adalah negara yang penuh harapan. Iya. Jadi mengapa begitu? Karena setiap kali kita pulang ke Indonesia kita terkejut-kejut gitu kan. Iya. Kok banyak sekali perubahan dari terakhir kita datang gitu. Iya. Artinya perkembangan perubahan begitu cepat terjadi di Indonesia gitu. Iya. Kemajuan banyak sekali. Jadi itu sebabnya menurut saya Indonesia ini adalah sebuah negara yang penuh harapan. Iya. Dengan kemajuan yang begitu cepat, dengan jumlah penduduk yang begitu besar ya 260 juta, Iya. adalah sebuah pasar domestik yang sangat besar gitu. Iya. Jadi artinya kalau dikelola dengan tepat, ekonomi Indonesia akan berputar dengan sangat baik. Iya. Iya. Dan itu memang sudah dipikirkan dalam salah satu tulisan yang diterbitkan di koran The Age. Mendekati tahun 2040, Indonesia akan menjadi negara 4 terbesar ekonomi kuat di dunia. Wah, ini luar biasa. Saya bisa melihat itu, Mas Anton. Yeah. Dengan kekuatan, dengan jumlah penduduk yang begitu besar gitu ya. Yeah. Kita kan populasinya nomor berapa ya? Nomor 3 atau 4 terbesar dunia ya, setelah Cina, ya. India, dan Indonesia ya. Iya, betul. Ya, jadi sangat mungkin. Kira-kira menurut Mas Ihsan sendiri, itu sektor-sektor apa yang paling cepat berubah di Indonesia? Ya, karena saya kalau pulang ke Indonesia kebanyakan ya waktunya itu berada di kota besar gitu. Jadi perubahan yang terlihat nyata tentu saja di kota besar. Jadi misalnya kemajuan dalam bidang komunikasi gitu kan. Dulu saya ingat waktu saya pulang dari Australia, saya membawa HP jadul itu loh yang masih yang Nokia gitu yang masih. Iya. Di sini masih populer HP itu. Begitu sampai di Indonesia semua orang heran melihat saya gitu. Kok kamu masih pakai HP itu? Berarti kita ketinggalan dengan teman-teman di Indonesia ya? Iya, betul. Itu saya bisa bilang, ini masih dipakai, masih berguna. Jadi di Indonesia yang seperti itu cepat sekali berubahnya. Dan ya entertainment juga. Iya. Berubah sangat cepat gitu. Saya ada alasan ya. Ya, mudah-mudahan dengan gencarnya pemerintahan Jokowi membangun infrastruktur, maka transportasi juga akan berkembang dengan lebih baik lagi gitu. Sebetulnya kita sudah melihat sekarang kereta api jauh lebih bagus gitu kan. Sarana pelabuhan udara juga dibangun di mana-mana gitu. Ya. Dan kita tahu infrastruktur adalah tonggak utama majunya perekonomian suatu negara. Iya. Nah, terus terang saya undang Mas Ihsan dalam acara ini. Saya ingat Profesor
Jepang Amerika, Michio Kaku, seorang fisikis ya. Kalau dia ngobrol itu selalu saya ingat Mas Ihsan, karena Mas Ihsan salah satu diaspora Indonesia yang kenal ambil mata kuliah astronomi ya, lulusan astronomi ITB ya. Jarang sekali. Nah, Itu prediksi zaman Mas dulu. ya, prediksi Mas Ihsan sendiri apa? 2040 Indonesia di mana kira-kira? Apa yang paling lama, paling lambat majunya? Paling cepat yang tadi Mas katakan infrastruktur ya. Tapi yang paling Ya. pelan, pengamatan Mas Ihsan sendiri apa? Wah, ini susah menjawab ya. Kalau kita melihat apa yang terjadi sekarang dan beberapa puluh tahun belakangan, Indonesia ini kan terkenal dengan sebutan negara agraris juga itu, karena posisi geografisnya yang sangat bagus ya di Katulistiwa, sehingga musim itu sangat sesuai untuk pertanian. Dan memang alam memberi anugerah yang luar biasa dengan tanahnya yang subur dan sebagainya. Sayangnya pengelolaan pertanian yang kita lakukan selama ini tampaknya kurang agresif dalam pengertian bagaimana supaya produk pertanian itu menjadi lebih maju, lebih sesuai dengan tuntutan zaman yang lebih sustainable ya, tidak ramah dengan lingkungan dan seterusnya. Kelihatannya kita justru ketinggalan di sektor itu, Pak Anton. Karena kalau kita lihat sekarang ini, orang Indonesia suka sekali makan tempe kan. Tempe itu kan makanan khas Indonesia. Dan bahan baku tempe adalah kedelai gitu kan. Dan Indonesia adalah negeri agraris yang tanahnya subur, mataharinya sangat bagus. Dan kalau kita nanam kedelai tentu hasilnya juga bagus gitu. Tetapi sayangnya kenapa kedelai itu masih kita impor dari negara lain. Itu salah satu contoh. Jadi menurut saya kita mengalami ketertinggalan di situ. Modal alam yang sudah demikian bagus, tapi kita mengelolanya kurang. Yang terjadi kemudian kita ketinggalan. Dan itu yang saya lihat menjadi lambat. Kita lihat di sini kan, Pak Anton, kalau kita ke pasar kan banyak sekali nih produk pertanian seperti buah-buah dari negara tropis kan, yang sangat eksotis kan kalau di sini. Tapi impor mereka mengimportnya dari, kalau tidak Vietnam, dari Thailand, tidak dari Indonesia gitu. Nah, itu menurut saya menunjukkan kita lambat di sektor itu. Kira-kira apa penyebab lambatnya kita dalam sektor ini? Wah, ini susah menjawabnya, tapi ini apa namanya? Mungkin ada hubungannya dengan budaya barangkali ya. Dalam pengertian begini, budaya kita orang Indonesia itu kebanyakan adalah mencari status sosial, ya kan? Jadi kalau zaman dulu waktu kita kecil, saya kecil diajarinya atau seringnya mendengar, nanti kamu besar jadi dokter, ya kan? Jadi insinyur, jadi pokoknya segala macam lah yang hebat-hebat, nanti jadi pegawai pemerintah. Tidak seorang pun yang mengatakan kepada saya, nanti kamu besar jadi petani yang hebat ya. Jadi petani itu tidak dianggap sebagai sebuah pekerjaan. Nah, yang terjadi kemudian adalah anak-anak sekolah mengejar cita-cita itu, menjadi insinyur, menjadi dokter, menjadi segala macam yang hebat-hebat. Untuk itu orang tuanya akan menjual sawahnya. Jadi sawah dijual untuk membiayai pendidikan anak, dan kemudian masuklah orang-orang yang membeli sawah dan mengubah lahan sawah menjadi misalnya pabrik.
menjadi perumahan, jadi macam-macam lah, sehingga areal pertanian menjadi semakin sempit. Pak Anton kalau pulang ke Indonesia sekarang mesti melihat perubahan itu kan. Yeah. Kalau pulang ke kampung halaman, dulu di sini ada sawah kok luas sekali, sekarang sudah isinya rumah semua gitu kan. Yeah. Dulu kalau saya pergi ke dari satu kota ke kota lain atau dari satu desa ke desa lain malam hari, itu pasti melewati hamparan sawah, dan kunang-kunang itu jumlahnya mungkin miliaran, sangat indah gitu kan, sangat memukau. Tapi sekarang kalau saya pulang kampung malam hari bepergian dari satu kampung ke kampung lainnya, tidak lagi ada kunang-kunang, karena nggak ada lagi sawah gitu. Dan menurut saya itu salah satu faktornya. Jadi kenapa pertanian melambat? Karena para pelakunya tidak menganggap usaha di pertanian itu sebagai sebuah pekerjaan yang juga sama kerennya dengan dokter dan insinyur. Jadi kita dengan kata lain, sektor pendidikan menjadi apa nantinya masih belum kena sasaran. Iya. Terus bagaimana faktor packaging ya, menghias sesuatu yang jauh lebih indah dan menarik untuk langganan, itu mungkin salah satu juga kekalahan kita ya. Iya. Karena kita lihat keramik di David Jones, di Mayer, itu banyak bikinan Indonesia. Jadi di beberapa sektor packaging itu bagus, tapi dalam sektor-sektor lain kita masih kalah dengan Vietnam ya. Masalah menghias makanan itu yang bisa menarik langganan. Itu salah satu mungkin. Terus tindakan dari pemerintahan sekarang, Jokowi infrastruktur, itu kira-kira bagaimana bisa tiba-tiba mendadak hebat begitu? Apakah ini ada investasi asing atau bantuan asing? Bagaimana? Teknologi dari mana ini? Dapurnya pemerintah Indonesia saya kurang begitu paham, Pak Anton ya. Cuma kalau saya melihat memang ini salah satu keinginan, salah satu cita-cita dari pemerintah Jokowi dari periode pertama dan kedua adalah membangun infrastruktur agar transportasi ekonomi berjalan dengan baik kan. Dan untuk itu dia akan mengusahakan dengan sekuat tenaga dengan berbagai macam bantuan yang bisa didapatkan. Menurut saya Jokowi mungkin mencari semua yang bisa diajak membantu gitu. Dan sangat kebetulan mungkin kita punya tetangga dekat dengan Jepang, bertetangga dekat dengan Cina. Di dalam pada beberapa sektor, beberapa bagian mungkin dia akan meminta bantuan dari Jepang, pada sektor yang lain, beberapa bagian yang lain dia akan minta bantuan dari Cina. Saya kira itu sesuatu yang bagus ya, kita nggak usah malu-malu. Kalau kita nggak bisa, kita perlu bantuan, kita akan minta bantuan itu. Tapi yang terpenting dari itu adalah kita mampu mengelola, kita mampu belajar, dan kita mampu menyerap teknologi yang mereka punya begitu. Karena kita baca di media sosial yang ditakutkan itu kan hutang luar negeri yang akan membayar adalah cicit cucu kita nantinya. Itu yang ditakutkan oleh beberapa orang di Indonesia. Seberapa benar persangkaan ini, atau bagaimana kalau menurut Mas Ihsan sendiri? Kalau menurut saya sih tidak sepenuhnya benar, juga tidak sepenuhnya salah. Adalah benar kalau pemerintah sekarang mempunyai hutang ke luar negeri, kan akan dibayar secara bertahap, ya kan? Tidak mungkin dibayar 1 tahun selesai atau 2 tahun selesai. Pasti bertahap, mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dan seterusnya. Tetapi hutang tidak selalu jelek kan, Pak Anton? Kalau itu digunakan untuk sesuatu yang produktif gitu, jadi tidak konsumtif. Jadi hutang bukan untuk
misalnya membayar pegawai negeri gitu, Ya, atau hutang untuk subsidi bahan bakar gitu kan. ya. Jokowi kan tidak senang dengan subsidi karena uang itu menjadi uang yang hangus, menjadi uang yang tidak produktif. Tapi kalau hutang untuk infrastruktur, membangun jalan, membangun jembatan, membangun pelabuhan, membangun bandara dan seterusnya, itu adalah investasi untuk melancarkan roda ekonomi. Kalau roda ekonomi berputar dengan mulus, dengan cepat karena infrastruktur bagus, maka uang kembali akan jauh lebih cepat. Ya. Dan itu artinya hutang itu adalah hutang yang produktif. Buat saya sih nggak masalah. Hampir semua perusahaan punya hutang kok. Apa namanya? Tapi itu adalah hutang yang produktif gitu. Hutang yang memang digunakan sebagai investasi untuk menjadi lebih maju, untuk berkembang. Ya, ya. Saya kira Minimal, semua negara punya hutang, ya. ya, minimal orang bilang utang banyak tapi kelihatan kemana utang itu Iya, digunakan. betul. Ya. Itu dia. Kalau hanya berhenti sampai kepada pernyataan, wah nanti yang bayar kan anak cucu kita, ya betul. Tapi kan harus ada penjelasannya mengapa begitu gitu kan. Iya, iya, iya. Nah, Mas Ihsan kan sekarang dalam acara Good Morning Indonesia with Poetry dengan puisi. Saya masih ingat waktu Mas Ihsan ikut Jembatan Poetry Society beberapa tahun yang lalu di Konjen ya. Temen Oh, iya, iya. ya Lila Karidi sampai bilang itu bagus sekali bacanya ya. Baca Oh, dengan aduh. jiwa ya. Nah, bagaimana sebagai penutup malam ini ya? Kalau tidak keberatan ya, Mas Ihsan bisa pilih puisi apa aja. Karena saya masih ingat Oke, Mas Ihsan waduh malam ini kalau itu baca puisi Rendra kalau nggak salah ya. waktu itu ya. Jadi Soalnya memang saya senang penggemar Rendra. Puisi-puisinya mudah. Saya bukan pembaca puisi yang apa namanya, mungkin kalau Pak Anton banyak filsafatnya ya, saya tidak sanggup itu. tapi saya kurang setuju karena mahasiswa yang ambil astronomi itu kan satu fakultas yang Mas Ihsan sendiri bilang bahwa hanya beberapa orang yang ikut fakultas astronomi. Jadi Waktu itu ya, zaman saya. Sekarang semakin populer. sampai pula, oh ya, oh Iya, jadi zaman saya mahasiswanya hanya 10 orang, sekitar itulah kurang lebih. ya Sekarang ya bisa ya, sampai 30-40. oh sekarang. Iya, iya, Kira-kira menjadi apa lebih penyebab? populer. Kenapa penyebab tiba-tiba menjadi populer kembali? Uh, saya kira karena zaman berubah ya Pak Anton. Apa Ya, namanya? Dulu dulu orang-orang kan begitu kan. Kamu sekolah nanti harus jadi dokter, insinyur dan seterusnya. Mau jadi apa? Lo masuk sains masa mau jadi peneliti gitu kan? iya, iya, iya. Jadi astronom. Astronom itu apa pekerjaannya kan begitu. Iya, iya, Tetapi zaman sekarang sudah berubah. Anak-anak zaman milenial memandang dengan cara yang berbeda. iya. Bahwa pengetahuan itu tergantung bagaimana kita menggunakannya. Seorang astronom sekarang tidak harus menjadi peneliti di laboratorium astronomi, bekerja di lembaga-lembaga pemerintahan, tidak. Tapi dia bisa juga menjadi seorang komunikator astronomi. Jadi seorang pembawa atau penyiar ilmu pengetahuan ke masyarakat. Jadi dia menjangkau masyarakat luas dan kemudian membangun komunitas sains di sana, astronomi ada di dalamnya, itu Iya, salah iya, satunya. Jadi banyak sekali yang bisa dilakukan. iya, iya. Nah, Jadi itu yang silakan. membuat semakin populer. Ya. Iya, iya. Silakan Mas Ihsan pilih puisi apa yang mau dibaca, silakan.
Eh, saya hafal apa enggak? Nanti kalau saya nggak hafal gimana nih topik ini? Nggak apa-apa, Eh, nggak apa-apa. Yang penting sesuatu yang datang dari hati. Tidak harus Sesuatu yang hafal. datang dari hati. Ya. Oke, oke. Sebentar. Saya cari puisi yang pendek. Mungkin saya masih hafal ini, tapi ini betul-betul saya mencoba menghafal saja ya, Pak Anton. Oke. Ya, coba. Puisi judulnya Kembali. Ini salah satu puisinya Rendra juga. Jadi menceritakan seseorang yang melarikan diri dari Jakarta dan kembali ke Jakarta. Oke, jadi cocok dengan judul malam ini ya. Bagaimana kesan-kesan diaspora tentang Indonesia? Iya. Oke, silakan, Mas Isan. Kembali oleh Rendra. 800 kilo aku berlari dan aku tetap melihat wajahmu. Wajahmu adalah wajah terhina yang diingkari oleh keadilan. Aku berlari ke timur, ke kota yang antik, 800 kilo dari kamu, karena bimbang menempuh bimbang. Sebagai anjing, aku termangu di samping piano. Karena gamang akan masa yang akan datang. Wahai wajah yang terhina, wajah tanpa alamat surat, aku akan kembali kepadamu. Karena kamu adalah masa kini yang harus aku hadapi. 800 kilo akan kukebut untuk berendeng bersamamu. 800 kilo akan kutempuh untuk membaca kemarau bersamamu. Terima kasih. Terima kasih, Mas Isan ya. Terima kasih sekali. Saya lupa ada beberapa kata-kata yang hilang. Kan teman saya bilang, ya, musisi, dia bilang, kalau main musik di muka umum jangan khawatir, karena 85% mereka nggak ngerti. Jadi baca aja, main aja. Yang 15% itu yang ngerti. Ada satu atau dua kalimat yang kelewatan tadi, saya kira saya tiba-tiba lupa. Saya nggak ada yang tahu, 85%. Iya. Ya. Mas Isan, terima kasih banyak malam ini dan sekali lagi terima kasih sudah datang di Good Morning Indonesia with Poetry dalam acara kesan-kesan diaspora tentang Indonesia. Terima kasih Mas Isan. Sama-sama, Mas.